Boleh? Oke lanjut. Nah kalau kita nih sebagai korban, Waduh. misalnya aku gitu. Aku sebagai korban toksik di gereja gitu. Apa sih yang harus kita lakukan kalau dapat lingkungan toksik? Apakah tadi harus pindah gereja ataukah kita harus diam aja gitu, menerima semua ini? Ya, yang jelas kalian punya hak untuk memilih. Memilih dan bertumbuh itu adalah sebuah proses. Coba deh misalnya kalian pindah gereja. Katakanlah ya, kalian gak cocok di satu gereja terus kalian pindah. Kalau misalnya hal yang sama terjadi di gereja itu, terus kalian pindah lagi, terjadi lagi di gereja tersebut, kalian pindah lagi. Apa yang kira-kira akan terjadi? Capek, bener. Iya, capek. Mungkin malah lama-lama kita berpikir buat Iya, nggak usah iya, bergereja lah, kayaknya gereja semua sama aja Iya. gitu ya. Nah padahal kalau kita inget lagi dasar dari hidup kita, kan kita harus belajar, kita harus bertumbuh. Kapan kita dewasanya kalau kita hanya lari dari masalah? Betul. Oke lah kalau mungkin pindah sekali gitu ya, tapi kalau udah berkali-kali kehidupan kita yang gak sehat ternyata. Pola pikir kita gak bertumbuh, mindset kita stagnan di satu titik gitu. Ya, itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih pindah gereja, tapi kalau misalnya udah sampai setiap gereja yang kamu datengin terus kamu pindah, setiap kamu merasa tidak nyaman, itu juga menjadi bahan pertanyaan juga gitu ya. Nah, tapi ya lebih baik bertumbuhlah di tempat kamu hidup gitu. Cobalah olah diri kamu, iman kamu, refleksi, ubahlah lingkungan toksik itu, kan kita jadi garam dan terang dunia. Wih. Di gereja aja kita ditoksikin kabur, apalagi di luar sana ketika kita ngabarin firman Tuhan dengan tantangan yang lebih besar. Berat. Tapi emang benar sih teman-teman. Ingat Iya. ya. Keren. Oke, nah misal kita nih kita sebagai korban sudah melakukan menimbang-nimbang dan bertumbuh gitu ya di dalam iman. Nah kalau kita punya temen, nah kan kita berarti faktor dari luar kan, nggak mau ke gereja gara-gara merasa dizolimi. Nah kita tuh harus gimana sih sebagai faktor eksternal lah, berarti kan bukan dari dalam diri dia kan. Kita sebagai faktor eksternal kita harus gimana gitu. Cara ngerangkulnya Ya, gitu ya sama betul. teman-teman itu. Ya yang pertama ini basi sih. Tapi pasti emang harus dilakukan sih Mbak, walaupun basi. Kadang tuh ada hal-hal kecil yang kayaknya nggak penting tapi susah sekali betul. dilakukan. Iya. Nah yang pertama sih kalau aku saran emang kita harus rangkul ya, untuk hal-hal yang kecil bahkan sepele sekalipun kita coba buat ajak dia ngobrol. Mungkin dia bakal menolak gitu. Contohnya, mau nggak ikut persekutuan bareng? Nanti aku jemput gitu. Enggak masalah. Yang penting kita udah berusaha untuk merangkul dia. Karena ketika kita udah berusaha atau kita membuka hati untuk dia, aku selalu percaya sisanya urusan Tuhan. Gitu. Betul. Atau ketika kita misalnya mencoba untuk mendekati, kita berusaha, ya itu makanya kenapa doa itu juga penting ketika kita bergumul. Gitu Dan kasih dia waktu juga kan untuk berpikir dan berefleksi gitu. Ya, jadi ya kalau misalnya teman kita yang nggak mau ke gereja ya rangkul, tapi jangan dipaksa juga ya. Iya. Bukan dipaksa tapi lebih kayak ke rangkul gitu. Ya, Secara tapi perlahan. kalau kalian merasa pernah menzolimi dia benar-benar, jangan lupa minta maaf itu. maaf. Itu harus minta maaf. Iya, dong, ngerangkul-ngerangkul kayak gitu. doang, nggak ada kata maafnya, males banget pasti. Sama aja bohong. Iya, Kata benar-benar. orangnya ini apaan sih kok rangkul-rangkul minta maaf Tapi aja belum. kerasa tahu misalnya Apa? kita datengin orang cuma buat basa-basi sama yang tulus, itu kerasa banget, serius deh. Benar. Ya sih benar kerasa sih sebenarnya. Jadi nah tuh harus teman-teman hati-hati juga kalau mau rangkul ya jangan asal rangkul, benar-benar harus dari hati Jangan kalian, cuma gitu. basa-basi busuk Bukan karena gitu. disuruh dari kakak pembina pemuda remaja gitu. Kalian rangkul ini dong gitu. Terus ngajakinnya pakai broadcast. Iya. Merasa tidak dihargai. Gitu. Bangunlah relasi-relasi yang intim satu Betul. dengan yang lain. Kalian juga bisa mungkin sharing pengalaman kalian dalam menumbuhkan iman kalian yang keluar dari toksik lingkungan itu kan. Maksudnya bisa Benar-benar. berbagi pengalaman gitu. Nah itu juga pelajaran buat aku sih, benar banget Mbak.
Kamu pernah ditoksikin ya? Bukan. Oh. Kirain pernah ya. Bukan. Oke. Dari tadi kan kita udah baca-bacain komen-komen yang sedih, nggak enak, diginiin lah, digituin lah, pokoknya negatif terus lah, nggak enak. Padahal tuh ada juga sih komen-komen dari temen-temen di kontennya Mbak Gagat yang membangun, yang saling seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yang saling merangkul gitu. Ada juga komen-komen seperti itu nih, aku bacain ya. Ada dari Ames C, ya nggak sih, yang ini aja ya Mbak? Oke, boleh. Oke, dari Ames C. For those who are still For those who are still healing, tapi sorry ya bahasa Inggris aku jelek. Tapi masih berpegang sama imannya, hold on ya. Tuhan ngelihat hati kita kok, bukan sekedar seberapa banyak kita ikut organisasi gereja, seberapa banyak kita ke gereja, dan lain-lain. Dia bakal membantu kalian semua untuk sembuh. Semangat terus ya gitu. Oh, ini udah didewasakan oleh keadaan ya. Ya, jadi Keren-keren. ya, selanjutnya dari Alam Langit. Waduh, Alam Langit. Namanya keren sekali. Oh, ya oke nggak apa-apa. Tapi ini dari Alam Langit ini dia bilangnya tentu pengalaman kakak menyakitkan dan tindakan mereka sangat salah. Sebagai manusia ya, sebaiknya kakak pindah gereja saja sehingga dapat terus memuji Tuhan. Wah. Shalom. Ini sama kayak yang tadi Iya. suruh pindah ke gereja yang lebih umum gitu Nggak ya. salah juga. Nggak salah juga sih, tapi jangan terlalu sering. Ya keputusan di tangan Oh, iya. kalian. Betul. Nah selanjutnya dari Rahel. Benar nggak Mbak yang ini? Rachel. Udah pernah ikut pelayanan juga, ada beberapa orang yang welcome di awal doang ya, akhirnya cuma jadi jemaat pergi pulang, tapi tetap juga pengen pelayanan sih gitu. Ini aku salut nih sama orang-orang yang kayak gini. Dia Ya. sadar kalau dirinya itu dalam kondisi yang Toxic, toksik, yang keruh gitu, tapi dia tetap mau berusaha Mau jadi pelayan. terang gitu loh. Nah, Keren. Ini boleh dicontoh loh ya teman-teman. Rachel, I love you. I love you. Jadi kalau menurut aku ya Mbak, jadi benar nggak sih kayak gini, kayak misalnya untuk yang toxic church ini, jadi kalau yang dari aku rangkum, aku nggak tahu benar apa salah. Jadi apa ya, kita tuh sebagai manusia ya bukan bergereja tuh ya bukan hanya untuk Tuhan aja, tapi emang tujuan utamanya benar itu ya, tapi untuk juga membangun relasi dengan sesama. Jadi karena seperti yang udah aku bilang sih tadi, karena kita berelasi dengan sesama, jadi ya kita kan makhluk sosial, jadi ya saling menghargai lah, jangan merasa saya number one atau gimana gitu, kayak kita saling menghargai aja gitu. Saya nggak mau ditoksikin ya berarti saya harus tidak menjadi toksik juga untuk lingkungan saya, seperti itu kan Mbak, benar gak? Benar. Kalau aduh takut Dan salah ketika ngomong. kita ada di lingkungan toksik ya, kalau menurut aku ya jangan tinggalkan, make a change, lakukan Ya, perubahan. jadikan perubahan. Betul. Lakukan perubahan jika kalian merasa lingkungan kalian itu toksik. Emang agak susah sih sebenarnya. Susah banget. Tapi ya namanya proses kan, segala sesuatu itu butuh proses, perlahan-perlahan. Ya pasti. itu kayak panggilan gitu nggak sih? Tuhan Iya. Yesus aja kan juga berjuang mati-matian ya Betul. buat ngalahin Farisi, ahli Taurat, Nah, dengan tuh. statement-statement mereka yang merugikan orang-orang kecil. Jadi itu bisa jadi pelajaran juga ya. Dan ya kalau kita mau bergereja hanya di safe place atau Nah, di ya tempat-tempat yang nyaman, kapan kita akan bertumbuh? Ya kembali lagi seperti itu, kapan kita akan bertumbuh, betul. Nah semoga kita semua, aku, Mbak Gagat, dan teman-teman semua yang nonton ini bisa menjadi agen-agen perubahan untuk Amin. gereja-gereja kita. Semoga juga di sekeliling kita nggak ada deh tuh yang namanya toxic church gitu, atau Amin. kayak circle-circle yang toxic gitu. Nah dan kalian kalau terjadi kita akan tetap bijak menyikapinya seperti itu. Nggak emosian Nggak gitu emosian, ya, nggak nggak gerusak kayak- gerusuk. Gitu. Benar. Oke, Mbak, karena kita udah ada di ujung podcast nih hari ini. Wah, sedih Ya, banget Kita mau berpisah. Mau berpisah, tapi tenang aja.
karena kita akan masih bahas topik-topik lain yang lebih dalam, lebih seru dan lebih asyik tentunya di konten-konten Palmarum selanjutnya. Jadi, mau nggak bocoran konten selanjutnya? boleh nih dibocorin nanti. Boleh nggak ya? Boleh Kalau nggak ya? nggak boleh ntar di-cut ya. Di-tut gitu Editor aja. tolong di-cut ya kalau gitu nggak ya. boleh ya. Konten selanjutnya adalah 1. Boneka arwah. Wow. 2. Mertua galak. Lihat reaksi aku kalau misalnya ini kalau ini disensor kan harus lihat reaksi aku tuh kayak Nggak bisa baca bibir karena pakai ya, masker. jadi lihat kayak seberapa kaget aku gitu. Jadi bakal lebih seru dan lebih dalam lagi tentunya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu pantengin sosial media dari Palmarum. Nanti akan ada di bawah sini, Instagram, TikTok dan YouTube ya. Iya, Nah, oke. YouTube. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan share ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.